Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai resume artikel pertemuan 15 yaitu reformasi birokrasi dan good governance, kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Yang mana tugas ini dibuat oleh saya sendiri dengan nama Zainal Zarifah, NIM 200423302 dan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Handus M. Fahri Adnan, PhD, dan Bapak Iip Permana, STMT. Reformasi birokrasi dan good governance, kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintahan dan partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik dalam baik birokrasi pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan national leadership. Tanpa komitmen baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah blueprint yang berada dalam ruang vakum. Konsepsi good governance meliputi pemerintah atau negara yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan isi, sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Upaya penciptaan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi. Dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokrasi mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai kasus reformasi di sejumlah daerah. Yang pertama, Kabupaten Jembrana. Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi 4 kelompok bidang, yakni bidang pendidikan, adanya perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, pertanian, serta perizinan dan struktur pemerintahan. Team Owner Estimate atau OI adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh bupati untuk menilai nilai sebenarnya dari suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya tim OI ini dapat dilakukan efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tanpa mengurangi spesifikasi dan volume dari proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya di Kabupaten Sragen. Terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Sragen yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam 3 kelompok besar. Program ini program reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintahan daerah. Program re-engineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima dalam fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri, serta program pemberdayaan masyarakat dan PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat PNS
dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki dan masih banyak lagi program lainnya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah dan upaya ke depannya. Yang pertama yaitu adanya political will dan komitmen dari kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program. Dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi, dan tujuan dengan aparat birokrasi. Kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Kedua, kemampuan kepala daerah beserta aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat (LSM) dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan prioritas juga dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program. Yang ketiga, adanya program efisiensi pembangunan di semua sektor serta upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi. Yang keempat itu pemilihan prioritas program. Keberhasilan dari program juga ditentukan oleh keberpihakan program-program tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Dari sejumlah faktor tersebut, maka peranan kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan. Karenanya, yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong reformasi birokrasi dan governance daerah lainnya adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki komitmen dan kepemimpinan terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi kepala daerah. Mungkin sekian penyampaian resume artikel materi pertemuan ke-15. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.